akan menjadi kurikulum pada Samila Series. This is the end, Samila Series yang ke-6. Sekali lagi, siapapun, baik yang di sini ataupun yang online dari jauh, siapapun yang membeli atau PO khusus untuk malam hari ini, kami berikan PO dengan harga khusus 125.000. Bagi yang ingin mendapatkan buku ini, bisa untuk mengklik bit.ly apa, Mas Sabto? bit.ly official Samila Store. Ataupun kalau memang tidak terbiasa dengan bit.ly-nya, maka bisa untuk WhatsApp di nomor, ya kan di luar juga. Yang di luar yang pengen langsung di nomor 0851 6285 0850. Perhatikan di sini. Kalau tidak ada, memang itu tidak ada. Saya ulang kembali, 0851 6285 0850. Insya Allah ada ya, ada di sini. Masya Allah ya. Itulah kecanggihan teknologi yang semuanya ternyata banyak bohongnya. Padahal di sini nggak ada. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Inilah kajian kita. Saya akan share dulu kepada halayak keluarga. Dan semoga ini bermanfaat. Mari kita mulai, kita ucap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Dan apa yang kita lihat hari ini baru D1. Berapa day, berapa hari? Ada 13 hari. Berarti masih ada 12 sisanya yang akan kita akses insya Allah secara official semenjak tanggal 12 Desember. Semoga membawa manfaat dan membawa keberkahan. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap menghadapinya karena ini jalan yang kupilih. Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah dengan gentle dan refreshing tanpa membuat kulit kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi apapun tantangannya. Bersama Face Wash, wajah bersih, siap hadapi jalan yang kupilih. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء
يا ربيعا أنت والعطر الرداء، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Started a journey and I'm nowhere near the end. With every stumble, there's a lesson to be learned, and I got a message, and I want it to be heard. With all the promises that life can lend, I got the world on my shoulders, but I don't care. I got that faith in Allah that'll take me there. We got the world on our shoulders, but we don't care. We have Allah in our hearts and He'll take us there. We're moving mountains, we're building the bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. We're moving mountains, we're building bridges. When we fall down, we get up, we got that vision. Shukran Allah walhamdulillah, shukran Allah walhamdulillah. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي، من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي، من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه، من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم، إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم. لا تحرمني ربي من لطفك العميم، فسقامي أتعبتني يا ربي يا الرحيم. قل له كن فيكون، قل له كن فيكون. أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي، حتى لو بصعب وأقسى مواقف.
Selamat malam, Presiden Soeharto pagi tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu pagi-pagi udah datang aja lu. Aduh, pagi-pagi tuh baca TV, nonton koran nih, radio gua kagak kedengeran. Nonton TV, baca TV, TV dibaca. Nah, gua ngomong apa tadi? Nonton, lu bilang baca TV. TV dibaca, gimana? Sebelum kita baca, nonton dulu ya. Lu dibalik-balik aja lo. Gue pusing ngomong Lu malu. ngapain tadi di kolong-kolong nyariin apaan? Jam. Gue lagi nyari orang, teman-teman gue pada hilang. Nyariin orang di kolong sofa. Ya, habis nggak ada di mana-mana. Orang 3 hari hilangnya. 3 hari temen-temen lu yang kemarin. Teman gue yang suka main skateboard, nggak ada semua hilang. Temen gue 12 orang. Gue main skateboard 3 hari lalu, gue main skateboard nggak ada apa-apa, biasa aja nongkrong. Besoknya biasa kita tiap hari main skateboard kan, iya nggak? Itu Melawai tuh, set. Lah yang di Melawai kemarin ini. Iya, besoknya dia nggak ada. Habis itu 2 hari gue tunggu nggak ada, 3 hari gue tunggu nggak ada, 3 hari gue panik dong. Kenapa ini teman-teman gue hilang? Ya kan nggak biasanya teman gue hilang. Tapi lu nggak kelihatan panik kan? Panik nih. Panik gue. Gue harus Lu udah, gini. tapi lu udah cari. Tanya Pak RT, Pak RW, kan biasa ada tuh 2 kali 24 jam nggak ketemu atau apa. Nggak ada, gue udah tanya. Lagi gue nggak percaya sama aparat-aparat, nggak percaya gue. Gue kalau punya masalah apa-apa harus gue yang cari solusinya. Gue mampu cari sendiri. Biasa lu ada apa-apa ngomong kongkong lu, minta duit kongkong lu, pakai cari solusi sendiri. Kong gue kaya. Ya berarti kan kongkong lu juga. Iya, tapi gue cuman butuh duitnya doang sama kong gue. Nah, gitu. Mentang-mentang pikun kong lu Ya nggak apa-apa. ditipu daya. Kong udah baik begitu lu, bukan ngurusin lu. Ini toples apa? Kenapa gua jadi kosong? Itu emang toples apa? Emang bukan buat makanan, Mali. Ntar dulu. Toples sama dah, otak gua kasih. sama kosong. Kagak ada makanan dah. Ini air aja nih. Ini gimana teman-teman gue nih udah 3 hari masalahnya. Enggak, lu udah hubungin keluarganya. Udah, gue udah cek. Tapi ini analisa gue nih kan. Kan otak gue ada nih, gue analisa, ya kan. Analisa gue. Diam dulu loh. Dari 12 teman gue, yang 6 yang hilang. Yang 6 itu semuanya pada betato. Yang betato yang hilang. Berarti ini ada sesuatu. Gak mungkin gak ada apa-apa. Apa? Telat ya gue ya. Tapi beneran nih. Sinetron. Tapi beneran nih. Iya, hilang. Ntar dulu. Lu jangan berkata-kata. Ini gue juga sebenarnya kemarin nih temen gue. Kenapa ya? Yang naik sepatu roda juga, main sepatu roda sama gue. Yang badannya kayak gue juga. Sakit bro. Kenapa dia? Cuman yang kemarin, beberapa minggu yang lalu kan masih main sama gue. Tiba-tiba kurus, diopnam. Ibunya nangis-nangis sekarang di rumah sakit. Sakit apaan? Nah, sakit pas banget gue lagi doang. baca-baca begini. Gue tadi coba dengerin radio, cuman kagak ada beritanya. Pas gue lihat majalah ini, ternyata ada di Amerika udah ada nih, namanya HIV. Apa itu HIV? Penyakit baru. Penyakit katanya dari virus HP, gue juga kagak tahu dah. Penyakit baru. Penyakit baru. Jadi bisa. Itu penyakit bisa bikin orang kurus. Enggak, bukan masalah orang kurus. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tidur kayak begitu. Serem banget ya. Pucat. Ibunya nangis-nangis. Gue juga, aduh nggak tega gue kalau ngelihat orang kayak begitu. Gue akhir-akhir Orang ini baik soalnya. jadi kayak mikir, kenapa ya akhir-akhir ini nih ada banyak banget kejadian yang aneh gitu. Kalau perhatiin ya, teman-teman kita, teman-teman gue, tetangga gue yang betato pada hilang. Penyakit-penyakit baru pada datang. Iya kan? Iya nggak? Iya. Terus dan kayak berentetan nih kayaknya ya. Iya. Ini pasti ada sesuatu ini, nggak mungkin nggak ada apa-apa. Makanya nih, maksud gue datang ke sini, gue kira-kira nih dari masalah ini solusi apa yang bisa kita cari nih buat teman-teman kita? Pas, cakep loh. Nih kalau kayak begini gue demen nih. Gue kemarin gue dengerin ada orang pinter, Tanjung Priok. Iya. Jadi ada lu masuk ke sono, itu ada, pokoknya udah banyak yang berhasil dah. Orang sakit, mulai sakit epilepsi sampai sakit jiwa, di sana keluar sembuh. Gitu ya? Sembuh bro. Tapi memang ada syaratnya itu tuh, bawa apa ya? Apa bro? Ayam, tapi ayamnya kalau lu belek ini darahnya semua hitam, kuku hitam semua hitam. Itu harus lu bawa. Ayam cemani, tahu gue.
Ah, itu orang pinternya itu. Nah, kalau Kayak gitu. emang mau, cuman Ya elah. Kok gue kan kaya ngkong gue. Gini-gini gampang. gue doain aja dia udah nggak pikun lagi. Lu porotin mulu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Gue Niatnya juga baik ya, niatnya baik. Gue ya, juga kita ya. cucunya. Emang buat siapa? Iya, Ntar iya. lagi juga dia gon. Dah pokoknya kalau soal gini piti-piti gampang. Nanti lu tinggal bilang ke gue berapa nominalnya. Yang penting lu urus jadwal sama itu orang pintar. Nanti kita ke sana. Kapan bisa ke sana? Besok subuh. Oke. Lu sholat subuh di masjid dekat rumah gue aja. Oke. Kita langsung cabut. Besok ya? Cuman gue minta tolong nih, kita jemput temen gue sama emaknya. Kita bawa usana juga. Biar kelar dia, kesian gue. Ya. Siap bro. Menarik sekali dari apa yang dibicarakan dua anak manusia yang baru saja kita saksikan tadi. Tentunya perbincangan hangat yang terjadi di antara mereka yang penuh keakraban dengan gaya dan style mereka tentunya tidak boleh hanya sekedar menjadi dialog. Tetapi kita harus mengambil sebuah pelajaran dan perenungan. Inilah fungsinya agama. Fungsi agama itu menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan anak manusia. Itulah beruntungnya kita ketika memiliki agama yang bukan hanya baik tetapi adalah yang benar. Ayo bareng-bareng kita mencoba menyelami apa yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan terindah Allah dan Rasul-Nya pada kesempatan hari ini dari apa yang mereka bicarakan baru saja tadi. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the prophet's presence. So take this moment to, if I go, I just want you to know it was a blessing to see you grow. You are the answers I prayed for when I was alone. You're my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para peserta Samilah series yang ke-6, This is the End, perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah, keluarga yang tidak pernah berhenti berharap supaya kita mendapatkan pelita pada gelapnya zaman fitnah. Kita tentunya sangat bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Anugerah-anugerah yang kita peroleh pada kehidupan kita. Terutama yang sangat kita syukuri adalah ketika kita mendapatkan hadiah terindah dari Allah. Mendapatkan kado tercantik dalam kehidupan umat manusia. Hadiah itu adalah diutusnya Rasulullah pada kehidupan. Diutusnya Rasulullah pada kehidupan itu menjadi referensi pada kehidupan kita. Darinya kita mengetahui bagaimana kita menjalani kehidupan. Darinya kita mengetahui bagaimana menjalani kehidupan di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam. Ketika kita telah mengikuti Rasulullah SAW. Darinya pula kita mengetahui bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika kita melewati masa-masa berat. Ketika perputaran dunia sudah mulai mendekati finishnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak mengimani Rasulullah. Mungkin kita hari ini tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Melihat lintasan peristiwa, kejadian begitu cepat berputar di sekeliling kita setiap waktunya. Tapi dengan kita merujuk kepada Rasulullah yang menjadi referensi pada kehidupan, ternyata kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah menjadikan kita tahu apa yang kita hadapi dijelaskan detail oleh Rasulullah. Dan itulah hadiah terbaik yang Allah kirimkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Bersyukurlah bukan hanya pada mobil yang kamu miliki, bersyukurlah bukan hanya pada rumah yang kamu dapatkan,
Tetapi bersyukurlah ketika Nabi Muhammad diutus pada kehidupan kita, darinya semua nampak jelas dan tidak ada yang tertutupi dengan keterangan yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat kita pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga syukur kita mampu memberi kekuatan untuk kita setia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kita adalah pembicaraan yang kita akan mulai dengan kita mendefinisikan waktu dan kondisi yang hari ini kita tinggal di dalamnya. Kultur keimanan itu tidak hanya melulu bicara tentang masalah sholat. Tapi salah satu kultur keimanan adalah membicarakan waktu dan kondisi ketika kita hidup pada zaman itu. Karena sesungguhnya setiap waktu memiliki karakteristik dan memiliki pola hidup yang tentunya berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Contoh paling sederhana. Waktu ketika matahari terbit, sikap dan pola hidup di matahari terbit tentunya berbeda dengan waktu dan pola yang kita harus jalani di waktu malam. Kita tentunya paham ya, kalau di waktu malam, dzikir yang kita berikan di waktu malam itu jauh lebih banyak daripada dzikir yang kita ucapkan di waktu siang. Kenapa? Karena di waktu malam, setan itu bergentayangan dan kekuatan setan itu sejatinya di waktu malam, ketika matahari telah tenggelam. Dan itu membedakan sikap yang harus kita lewati ketika kita antara waktu siang dan waktu malam. Waktu kita sakit tentunya berbeda ketika kita waktu dalam kondisi sehat. Ketika sakit ada tayamum. Ketika sakit ada rukhsah di dalam banyak ibadah. Yang tentunya rukhsah dan keringanan tidak kita dapatkan ketika kita dalam kondisi sehat. Kondisi yang lapang berbeda dengan kondisi sempit. Kondisi yang damai berbeda dengan kondisi ketika pada masa yang genting. Itu yang kita harus pahami. Sama pula, ternyata pada kondisi ketika kita berada pada zaman fitnah ataupun tidak berada pada zaman fitnah, tentunya kita memiliki pola hidup yang berbeda. Makanya salah satu kultur keimanan adalah mendefinisikan, sekarang ini kita tinggal di mana? Sekarang ini kita tinggal pada waktu apa? Karena pembicaraan yang disampaikan dua anak manusia yang tadi baru saja kita dengarkan, maka penjabarannya tidak akan terurai sampai kita memulai dengan sebuah definisi. Kita tinggal pada ruang waktu apa ketika kita hidup. Dan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan ini akan memudahkan perjalanan kita untuk memahami tentang seluruh kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Yang perputaran setiap kejadiannya begitu luar biasa, cepat. Terkadang kita kewalahan untuk menghadapi setiap berita yang terjadi. Inilah yang kita harus paham. Tentunya ada satu perkara yang kita harus mengerti. Kita ini harus bangun dari mimpi. Ternyata kita ini hidup pada satu zaman yang memang tidak ideal. Karena kita sejatinya hidup. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, ridho atau tidak ridho, kita hidup pada satu ruang waktu yang disebut dengan zaman fitnah. Satu ruang waktu yang sejatinya memang memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan pada ruang waktu sebelum terjadinya fitnah. Dan tentunya ketika kita memahami diri kita bahwasanya kita telah terbangun dari mimpi, bahwasanya kita hidup pada satu zaman yang disebut dengan zaman fitnah, tentunya sikap dan pola hidup yang kita berikan ketika kita hidup pada zaman fitnah itu tentunya memerlukan kurikulum yang sangat istimewa dan sangat detail yang datang dari Nabi yang tentunya tidak sama dengan kurikulum ketika kita hidup pada ruang waktu ketika belum pekat dengan fitnah. Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu. Sebenarnya manusia ketika mereka hidup pada zaman fitnah, maka pemikiran manusia itu sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Para ulama menyampaikan bahwasanya sikap manusia yang pertama, sebagian besar manusia itu cuek ketika mereka berada pada zaman fitnah. Mereka tidak peduli tentang arti fitnah, mereka tidak mengerti tentang artinya fitnah, dan tentunya tidak ada yang membuat mereka gelisah dan tidak ada yang membuat mereka terfikir dengan zaman fitnah. Bagi mereka, waktu hanyalah angka deret dari 1980, 1881, 1982, itu saja. Dan bagi mereka, tidak peduli zaman fitnah itu seperti apa. Bagi mereka, sangatlah remeh. Kalau finansial mereka beres, maka mereka beres. Mereka puas dan tidak peduli selain dari kepuasan mendapatkan materi dan finansial. Makanya orang-orang semacam ini akan lalai. Karena cuek itu menjadikan orang lalai. Bukankah Allah menyampaikan pada surat Al-Anbiya ayat yang pertama? Iqtaroba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu sudah dekat hari perhitungan.
Tetapi mereka pada kondisi yang lalai dan mereka kondisi membangkang dengan apa yang telah didekatkan oleh Allah untuk mereka. Inilah kondisi ketika banyak manusia. Mereka tidak peduli, mereka tidak memprioritaskan tentang fitnah, apalagi menghadirkan fitnah dalam perbincangan dan dialog mereka. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok yang mereka mengetahui mereka hidup pada zaman fitnah. Mereka menyadari bahwasanya mereka berada pada ruang waktu yang disebut dengan zaman fitnah. Tetapi mereka memiliki sebuah sikap yang ekstrim. Mereka terlalu pesimistis, mereka putus asa, karena zaman fitnah itu akan mempertemukan kita dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Berbagai macam perkara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita beberapa tahun yang lalu terjadi loh hari ini. Sebagaimana yang tadi kita saksikan perbincangan mereka yang sejatinya mereka saja terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di antara mereka. Lalu dari sikap inilah, lalu mereka putus asa, mereka pesimis. Mereka menganggap bahwasanya gelapnya fitnah yang terjadi pada waktu mereka hidup, seakan-akan kegelapan itu tidak ada fajar yang datang menggantikan malam. Padahal sepanjang apapun malam tentunya tetap ada fajar yang akan datang menggantikan. Mereka adalah orang-orang yang pesimistis. Mereka terkadang bisa mengatakan dengan sebuah perandaian, cobalah kalau saya hidup pada zaman Rasulullah. Tentunya mengatakan berandai-andai hidup pada zaman Rasulullah, kalau ini merupakan bentuk dari sebuah doa dan harapan betapa nikmatnya hidup bersama pada zaman Rasulullah, tentunya adalah sesuatu yang indah dan baik. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan untuk mewakili rasa frustasi dan depresi yang mereka dapatkan, lalu mereka menganggap bahwasanya kalau mereka hidup pada zaman Rasulullah itu akan jauh lebih ringan daripada zaman fitnah, tentunya mereka salah. Kita paham, yang tidak pernah Allah lakukan adalah salah menempatkan orang pada waktu ketika Allah melahirkan dirinya. Allah tidak mungkin salah melahirkan seorang Abu Bakar. Allah tidak pernah salah melahirkan seseorang yang bernama Abdullah. Allah tidak pernah salah melahirkan Umar Mita pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam irisan takdirnya. Makanya inilah yang menjadikan kita, tentunya kita harus paham. Kelompok yang kedua, kelompok yang mereka sadar ini zaman fitnah. Tapi mereka terletak pada titik ekstrim ketika mereka melihat pada zaman fitnah. Sehingga mereka tidak ada yang dilakukan kecuali adalah berputus asa dengan apa yang terjadi. Dan mereka cenderung pesimis dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Mereka akhirnya tidak melakukan sikap yang konkret di dalam merumuskan apa yang harusnya dikerjakan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mereka paham. Ketika mereka bangun dari tidur, mereka paham. Ini bukan 1980, ini bukan 1981, ini bukan 1982. Mereka sadar betul. Mereka telah berada pada satu ruang waktu yang disebut dengan zaman fitnah. Memang tidak idealis. Mereka juga tidak bergembira. Karena memang tidak ada orang solih yang bergembira dengan hadirnya zaman fitnah pada kehidupan kita. Mana ada orang solih yang mereka bergembira ketika hidup pada zaman fitnah. Karena zaman fitnah itu bukan pilihan ideal bagi orang yang beriman. Tetapi walaupun hidup pada zaman fitnah bukan satu pilihan yang ideal. Dan kita tidak pernah bergembira ketika kita hidup pada zaman fitnah. Karena konsep keimanan itu sederhana. Semakin jauh dari fitnah, sebagaimana semakin jauh kamu dari bara api. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita memang hidup pada zaman fitnah. Tapi juga tidak pesimistis, tidak menganggap gelap semua perkara. Mereka berusaha untuk mencari petunjuk dari apa yang mereka dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka tahu Allah dan Rasul penuh kasih sayang kepada setiap hamba dan umatnya. Yang mereka berkeyakinan bahwasanya petunjuk itu pasti ada. Tidak membahayakan penyakit selama kita memiliki obat dengan dosis yang tepat untuk tubuh kita. Tidak membahayakan kesesatan apapun selama kita mendapatkan petunjuk. Kelompok yang ketiga menghidupkan sebuah ayat pada surat Ali Imran 105. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum. La yadurukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dengan ketetapan kebenaran yang kalian imani. Tidak membahayakan kesesatan selama kalian mendapatkan petunjuk. Kepada Allah kalian kembali dan akan menceritakan apa yang telah kalian perbuat. Tentunya di sini kita mendapati ruh dan inti pada surat Ali Imran 105 itu adalah terletak pada yaitu pada kata petunjuk. Yang mana inilah keyword yang kita harus pegang.
Kelompok yang ketiga menghidupkan betul surat Ali Imran 105. Mereka betul-betul berusaha untuk mencari petunjuk ketika mereka berada pada zaman fitnah. Mereka sadar mereka ditakdirkan menjadi pelakon kehidupan pada zaman fitnah. Ketika mereka sadar kita hidup menjadi pelakon pada zaman fitnah, mereka berusaha untuk mencari petunjuk. Karena sejatinya petunjuk akan menempatkan kita di antara dua titik ekstrim, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Inilah yang menjadikan kita harus memahami. Inilah sejatinya petunjuk. Dan inilah sejatinya yang menjadi sebuah penjabaran. Semua kejadian akan membuat kita kaget. Semua momen membuat akan kita terbelalak mata. Hari-hari ini kita akan menjumpai banyak perkara-perkara yang sejatinya tidak pernah kita bayangkan jauh sebelum kita hidup hari ini. Satu persatu kejadian itu akan datang. Membuat kita terkaget. Membuat jantung berdegup. Membuat pikiran terasa tidak percaya kalau kejadian itu terjadi. Tapi sekali lagi, ketika dia mengembalikan kepada petunjuk, ketenangan akan datang. Karena semua kilas peristiwa itu sudah disabdakan dan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah sejatinya kita mendapatkan petunjuk ketika petunjuk itu sesuatu yang sifatnya dijemput dan bukan menunggu operan bola. Petunjuk itu adalah dikaji. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memulai pembicaraan dan penjabaran kita dari apa yang telah kita saksikan dari dua percakapan dua anak manusia tadi. Bahwasanya tidak akan membahayakan selama kita mendapatkan petunjuk sebagaimana Allah menyampaikan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan apapun kesesatan selama kalian mendapatkan petunjuk. Inilah yang kita harus pahami. Setelah kita paham, keyword yang kita harus miliki adalah kata petunjuk. Tentunya inilah perkara yang betul-betul harus dihadirkan pada kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita sudah siap bahwasanya kita hidup pada zaman yang tidak ideal, kita hidup pada zaman fitnah, dan kita berhajat kepada petunjuk lebih besar daripada hajat kita kepada makan dan minum, berarti perkara ini harus kita pahami. Inilah yang akan menghindarkan kita dari musibah di dalam agama. Musibah itu dua. Ada musibah di dalam dunia dan musibah di dalam kehidupan akhirat. Dan doanya Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi secara jelas, gamblang, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah itu menimpa kepada kami itu musibah dalam perkara agama. Karena apa? Sejatinya musibah di dalam perkara agama itu merupakan musibah yang paling berat sejatinya dalam kehidupan manusia. Merusak kompas kehidupan di dunia, merusak keselamatan kita dalam kehidupan kamu akhirat kita kalau kita mendapatkan musibah dalam kehidupan agama. Dan salah satu yang mampu menyelamatkan kita dari musibah agama, membaca kembali petunjuk, membaca kembali, merenungi satu persatu setiap kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang ada dan disampaikan oleh para ulama pada kehidupan kita. Membuka kembali buku mata kuliah kehidupan kita, mengkorelasi setiap ayat dan setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya terhindarkan kita dari musibah pada kehidupan agama yang sejatinya musibah agama jauh lebih dahsyat kerusakannya daripada musibah dalam perkara dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bagaimana kita menutup pada prolog ini dengan sebuah kata. Salah satu di antara kenyataan yang harus kita sadari ketika kita terjaga. Kita tidak lagi berada pada masa-masa belum terjadinya isyarat Nabi. Tapi kita sudah berada pada satu zaman ketika semua isyarat Nabi yang menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman dengan zaman fitnah, hari ini kita saksikan di depan mata. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho. Dan itulah yang memaksa kita kembali ke mata kuliah kehidupan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menjabarkan, mengkorelasikan setiap kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya supaya menjadi pelita pada kehidupan kita. Setelah kita memahami ini, mari kita mencoba untuk mulai menjabarkan lebih panjang. Setelah kita paham tentang masa fitnah, bahwasanya kita hari ini berada pada zaman fitnah, kita tidak lagi memperdulikan angka deret. Kita tidak memperdulikan lagi 80, 81, 90, 91. Tidak lagi kita pedulikan. Karena sejatinya inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Sebelum kita menukik pada pembahasan,
bagaimana definisi fitnah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita mencoba menjelaskan betapa besarnya masalah fitnah ini yang ada pada keimanan kita. Kalau kita perhatikan pada setiap apa yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita mencoba menelusuri referensi-referensi betapa masalah fitnah itu bukan masalah sepele, bukan masalah recehan, tetapi masalah fitnah itu adalah masalah yang besar hingga diprioritaskan untuk dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya saya akan menyampaikan dalam beberapa kajian-kajian riwayat hadis yang datang dari Nabi SAW. Para ulama menyampaikan betapa besarnya perhatian Nabi terhadap masalah fitnah. Kalau Nabi sampai memperhatikan masalah fitnah, berarti ini masalah besar. Dan ini masalah yang sangat genting. Ibaratnya kita berada pada kondisi telur di ujung tanduk. Salah kita menempatkan diri menyebabkan jatuhnya telur itu dan pecah berantakan. Sekarang mari kita coba buka referensi-referensi yang ada di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga keterangan-keterangan para ulama untuk menjelaskan tentang betapa masalah fitnah bukan masalah yang kecil tetapi dia masalah yang besar. Mari kita coba lihat. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah hadis yang terkenal. Hadis yang pertama, hadis tentang malaikat Jibril. Paham kan? Pasti sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengar hadis masalah Jibril. Hadis masalah Jibril ini merupakan hadis pokok di dalam kehidupan sunnah. Karena di dalamnya menjelaskan tentang banyak perkara, banyak pola pada kehidupan yang diambil dari hadis Jibril. Hadis kalau kita membuka di dalam hadis Arba'in terletak pada hadis yang kedua. Hadis ini merupakan hadis sahih, disepakati oleh para ulama bagaimana derajat hadis ini adalah derajat hadis yang sahih. Yang menarik ketika kita mengulik hadis ini lalu kita kaitkan dengan akhir zaman. Karena saya banyak mengetahui hadis ini dijabarkan tetapi sedikit dari kita yang mengkaitkan hadis Jibril ini tentang kondisi akhir zaman. Mari kita mencoba untuk membuka. Hadis ini adalah dimulai dengan sebuah keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW datanglah seorang musafir, pengembara. Tetapi yang agak aneh pada pengembara ini tidak nampak bagaimana sisa-sisa perjalanan safarnya. Tidak ada debunya, tidak ada kotoran pada pakaiannya yang putih. Lalu dia mendekatkan lututnya kepada lututnya Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Mahwal Islam, ya Rasulullah?" Apa itu Islam? Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, dia bertanya, "Mahwal iman?" Apa itu iman? Setelah Rasulullah menjawab, maka kemudian Rasulullah ditanya kembali, "Mahwal ihsan, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab. Yang menarik adalah ketika setelah bertanya tentang Islam, setelah bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan, mari kita memerhatikan apa yang dikatakan oleh penanya ini kepada Rasulullah. Bentar ya. Di sini kita mendapati bagaimana dia bertanya, "Fa'akhbirni anis-sa'ah." Tolong dong Rasulullah sampaikan kepada kami tentang hari kiamat itu. Jawaban Nabi menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata jawaban cerdas ini oleh Nabi bahwasanya tentang hari kiamat, bahwasanya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tidak menjadikan malaikat Jibril yang berwujud kepada seorang pengembara ini berhenti untuk bertanya. Lalu malaikat Jibril melanjutkan. Pertanyaannya apa selanjutnya? Maka malaikat Jibril berkata, "Fa'akhbirni an amaratiha." Kalau begitu ya Rasulullah, jelaskan dong. Apa itu tanda-tanda kiamat itu? Maka pada saat itu Rasulullah SAW lalu menjawab, "Antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal urata al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabistu maliyan summa qala li yaumar atadri manisail." Lalu ketika Rasulullah ditanya apa tanda-tanda hari kiamat itu, maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat ada seorang budak melahirkan anak majikannya, lalu kalau melihat ada seseorang telanjang kakinya, tidak berbaju, menggembala kambing, tetapi mereka sudah berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maka pada saat itu setelah jawaban itu disampaikan, maka malaikat Jibril akhirnya pergi. Lalu akhirnya Rasulullah tanya kepada Umar, "Hei Umar, kamu tahu gak siapa tadi yang bertanya?"
Lalu Umar menjawab bahwasanya Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah, fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, itu Jibril wahai Umar. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama. Disinilah kita akhirnya mendapati, Masya Allah ya, sampai kita menjumpai bahwasanya Malaikat Jibril menempatkan bagaimana pokok agama yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah itu yang pertama bertanya tentang mahwal Islam, mahwal ihsan, mahwal iman, mahwal ihsan. Lalu bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Untuk memberikan kepada kita sebuah kesadaran yang menggugah. Bahwasanya persoalan hari kiamat itu sebagaimana pentingnya persoalan ihsan, persoalan iman, dan persoalan Islam. Yang sejatinya tidak pernah luput dari perhatian kita. Yang menarik adalah ketika kita menjumpai di dalam hadis yang panjang ini, Malaikat Jibril memiliki 1001 kesempatan bertanya pada tema-tema yang lain. Bisa bertanya tentang bagaimana cara sholat, bagaimana zuhud, bagaimana tawakal. Sejatinya Malaikat Jibril memiliki kesempatan untuk bertanya itu. Tapi Malaikat Jibril yang datang sebagai seorang musafir, Malaikat Jibril tidak tanya tentang tawakal, ridho, zuhud. Tapi Malaikat Jibril bertanya tentang fa'akhbirni an amaratiha. Tolong dong Rasulullah, sampaikan apa itu tanda-tandanya. Untuk menjelaskan dan menggugah kesadaran kita. Hei, kita harus paham ya. Mengetahui tanda hari kiamat itu penting. Karena sesungguhnya sampai malaikat pun diutus oleh Allah menjadi seorang musafir pengembara, datang kepada Nabi, memperlihatkan pertanyaan kepada Nabi, dijawab oleh Nabi sebagai ilmu, dan ternyata semua yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu merupakan pokok agama. Dan kita tentunya paham, orang yang makhluk yang memegang kemuliaan langit itu malaikat Jibril. Dan kita juga mengerti bahwasanya makhluk yang memegang kemuliaan di atas penduduk bumi adalah Rasulullah. Percakapan mereka ini percakapan di antara dua makhluk yang paling mulia, langit dan bumi. Dan tentunya percakapan mereka merupakan percakapan yang sangat penting pada kehidupan mereka yang beriman kepada dua makhluk ini. Jadi akhirnya kita menjumpai bahwasanya di dalam perkara ini, disinilah kita akhirnya paham. Kalaulah malaikat Jibril memberikan perhatian lewat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tidak mungkin, mustahil. Malaikat Jibril tidak mungkin bertanya, redaksi pertanyaannya datang dari dirinya sendiri. Karena malaikat Jibril itu utusan Allah. Dan utusan Allah itu amanah. Karena dia disebut Al-Amin, salah satu yang amanah. Ruhul Amin. Ruhul. Maka sesungguhnya malaikat Jibril redaksi pertanyaannya adalah datang dari Allah. Dan ternyata pertanyaan itu adalah berkisah tentang masalah tanda-tanda hari kiamat untuk menunjukkan kepada kita. Jangan dianggap remeh tanda hari kiamat itu. Jangan dianggap remeh tentang masalah-masalah fitnah yang menyelimuti pada kehidupan manusia, di mana fitnah itu merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Dan itu yang kita petik dari apa yang kita dapatkan. Makanya akhirnya seakan-akan kata salah satu ulama disampaikan ya, bahwasanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad itu mengatakan seakan-akan pertanyaan Jibril itu untuk mengembalikan ingatan para sahabat yang mungkin terlupa bahwasanya melihat tanda-tanda akhir kiamat itu merupakan perkara yang harusnya hidup setiap waktu dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Dan itu sudah cukup menjadikan kita paham. Ternyata kurikulum hari-hari akhir ketika masa fitnah itu termasuk salah satu kurikulum penting dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditunjukkan di dalam hadis Jibril. Dalam sisi yang lainnya, kita juga mendapati tanda-tanda untuk menyempurnakan ini. Sebentar ya, kita akan tambahi kembali supaya referensi kita ini betul-betul lengkap. Maka selain dari hadis malaikat Jibril, tentunya kita juga mendapati ada salah satu di antara hal yang membuat saya dulu ketika pertama kali cukup kaget. Yaitu adalah ketika kita harus paham hadis yang paling panjang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, ternyata bukan hadis yang menceritakan tentang haji. Hadis tentang haji disampaikan oleh Nabi terpotong-potong dalam beberapa waktu yang berbeda-beda. Bukan masalah sholat. Hadis sholat banyak memang, tetapi disampaikan Nabi dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi kalau kita tanya, apa hadis yang paling panjang? Diucapkan oleh Nabi dalam satu momentum yang tidak beliau putus.
Di dalam kehidupan ketika memberikan pendidikan kepada para sahabat, mata kuliah kehidupan kepada para sahabat ternyata adalah hadis ketika menceritakan masalah fitnah. Masya Allah ya. Kalau ayat yang paling panjang kan ayat yang bercerita tentang muamalah pada akhir-akhir surat Al-Baqarah. Tetapi kalau hadis yang paling panjang itu adalah hadis yang menceritakan tentang fitnah. Mari kita mencoba untuk menyelami apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah. Hudzaifah ini menyampaikan ya, dan ini juga disampaikan dalam satu riwayat dari Amru bin Akhtab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah khutbah dari habis subuh. Beliau langsung berdiri di antara mimbar khutbahnya. Beliau ngomong panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau dan peristiwa yang terjadi pada hari itu dan peristiwa apa yang akan terjadi sampai hari kiamat ditegakkan. Dari semenjak habis sholat subuh. Jam berapa? Ya kalau sekarang mungkin jam 4:15. Sampaikan oleh Rasulullah di atas mimbar sampai waktu duhur. Ketika waktu duhur banyak para sahabat berprasangka dan berpikir, oh sebentar lagi selesai. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur. Setelah beliau sholat duhur, beliau melanjutkan kembali sampai asar. Ketika berkumandang adzan asar, para sahabat menyangka sudah selesai waktu adzan. Sudah selesai kajian ini ketika selesainya dengan datangnya adzan waktu asar. Ternyata habis sholat asar, Nabi berdiri kembali langsung di atas mimbar dan menyambung kembali sampai datangnya sholat maghrib. Barulah berhenti. Coba. Kira-kira berapa jam? Ayo kita hitung. Dari jam 5 sampai sekitar jam 6. Berarti hampir 10 jam. Hampir berapa jam? Jam 6, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir 12 jam, 13 jam. Masya Allah ya. Padahal karakter Nabi itu kalau khutbah itu singkat. Coba saya tanya kalian semuanya. Khutbah Jumat yang paling baik itu bagaimana? Apakah yang panjang ataukah yang pendek? Sebagian dari kalian pasti akan menjawab yang pendek, Ustadz. Bukan karena memang kita suka yang pendek, tapi memang sunnahnya itu yang pendek. Salah satu tanda kefahaman orang di dalam fikih itu kalau dia khutbah, dia itu khutbahnya pendek. Kenapa sih khutbah itu disarankan dalam sunnah itu yang pendek? Karena manusia itu memiliki sebuah kecondongan cepat bosan. Makanya kalau terlalu panjang itu akhirnya cepat bosan. Maka Masya Allah ya, Nabi keluar dari konteks kebiasaan Nabi yang biasanya khutbahnya pendek. Wow, luar biasa ya. Nabi keluar dari kebiasaannya. Yang biasanya beliau itu kalau khutbah itu pendek-pendek. Makanya beliau memiliki gelar Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu apa? Omongan Nabi itu pendek-pendek, tetapi mencakup makna yang sangat dalam. Itulah Nabi Jawami'ul Kalim. Tapi untuk konteks hari kiamat, untuk konteks zaman fitnah, Nabi tidak menyampaikan dalam bentuk yang pendek. Nabi menjelaskan panjang lebar. Dari habis subuh sampai maghrib. Itu menunjukkan kepada kita tentang banyak pelajaran. Sebenarnya kan ada pelajarannya banyak kan? Tidak mungkin Nabi khutbah sepanjang itu. Keluar dari kultur kebiasaannya Nabi, sampai Nabi khutbahnya 13 jam. Coba kita bayangkan ya. Khutbah 13 jam itu tidak main-main. Tidak mungkin Nabi sampai memberikan energi sebesar itu kalau itu bukan perkara penting. Karena ini merupakan perkara penting, maka Nabi itu menyampaikan sampai 12 jam, sampai 13 jam. Makanya setidaknya ada beberapa pelajaran yang kita jumpai dan kita dapati. Bahwasanya yang pertama, dari apa yang disampaikan oleh Hudzaifah, sebentar ya, dari apa yang disampaikan oleh Amru bin Akhtab radhiyallahu anhu, itu memiliki banyak sekali sudut pandang yang kita harus kenali ketika kita membicarakan hadis ini. Satu, Nabi keluar dari konteks kebiasaannya. Menunjukkan berarti ketika Nabi keluar dari kulturnya yang khutbahnya itu selalu pendek, berarti ada sesuatu yang sangat penting sampai Nabi keluar dari kebiasaannya. Contoh, saya biasanya kalau di rumah mematikan suara handphone. Silent saya. Tapi kalau sampai saya ketika di rumah menghidupkan suara handphone berdering, pasti ada satu telepon yang penting yang saya tunggu sampai saya keluar dari kebiasaan saya. Contohnya ketika dulu Bapak di UGD, saya yang biasanya tidak pernah menghidupkan suara berderingnya telepon karena saya menunggu kabar dari ICU, menjadikan saya mau tidak mau, suka tidak suka harus menghidupkan telepon supaya berdering untuk mendapatkan kabar update dari rumah sakit. Nabi keluar dari kultur kebiasaannya. Kultur kebiasaannya keluar,
Lalu beliau khutbah sepanjang itu. Ini berarti menunjukkan penting. Pernah nggak Nabi keluar dari kultur kebiasaannya? Kecuali karena perkara penting. Dan ini menambahi deretan bahwasanya membicarakan masalah akhir zaman itu bukan masalah yang ecek-ecek. Yang kedua yang kita dapati, bahwasanya di sini menyiratkan bahwasanya Nabi itu sangat sayang sama umatnya. Rasa sayang itulah yang menjadikan Nabi itu memberikan penjelasan sebagaimana ketika menjelaskan dalam ceramah Stadium General kepada para mahasiswa. Panjang, kenapa? Beliau tidak mau para mahasiswanya itu gagal. Beliau tidak mau umatnya yang menjalani kehidupan, mereka tidak paham mata kuliah yang harus mereka pelajari betul. Nabi menunjukkan kasih sayang itu dengan menyampaikannya itu betul-betul panjang untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Karena sekalinya ada yang terlewatkan, akan terperosok. Siapa yang lebih sayang kepada kita daripada Rasulullah? Tidak ada orang yang lebih sayang daripada kita kecuali Rasulullah. Makanya tebusan kita itu kepada kehidupan ini begitu besar kepada Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan para ulama mengatakan hutangnya kamu kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kamu kepada ibu dan bapak. Hadis panjang ini menceritakan kasih sayang Nabi. Berarti secara tidak langsung kalau kita paham tentang zaman fitnah, kita merasakan hangatnya kasih sayang Rasulullah. Karena apa? Karena Nabi tidak menyampaikan hadis sepanjang itu kecuali karena kasih sayang Nabi kepada kita. Makanya mempelajari fitnah itu sedang menghangatkan kasih sayang yang kita rasakan dari baginda Rasulullah. Tadi kita lihat dua anak manusia tadi ngomong. Dan mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka perbincangan itu semuanya sudah dijawab tuntas oleh Rasulullah. Orang yang tidak paham tentang akhir zaman, dia tidak akan merasakan hangatnya kasih sayang itu terasa ketika kita membaca setiap petunjuk yang disampaikan Nabi di dalam hadis-hadis yang panjang tentang masalah fitnah. Yang ketiga pelajarannya, ternyata saya itu baru tahu dari keterangan yang disampaikan di dalam kitab-kitab para ulama, ternyata para sahabat pada saat Nabi menyampaikan khutbah yang panjang itu, ternyata para sahabat itu tidak diam. Hanya satu view aja, atau satu dari Rasulullah saja. Ternyata ketika Nabi menyampaikan itu, para sahabat itu mereka juga bertanya. Dan ternyata para sahabat itu responsif untuk terus bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mereka ingin ketahui, dan itu menunjukkan hatta para sahabat menunjukkan minat yang sangat besar kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang proses keselamatan mereka dalam kehidupan di dunia. Kalau kita seorang pebisnis memiliki modal kita hanya 100 juta, tentunya kita akan sangat memperhatikan setiap instruksi bagaimana menjadikan harta kita mampu selamat dengan perputaran bisnis yang kita jalankan. Sama kecintaan para sahabat supaya mereka selamat pada kehidupan di dunia. Dan selamat yang kita adalah ketika mampu melewati setiap lubang-lubang fitnah dengan cara yang Allah ridhoi dan cara yang Allah berkahi. Itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat itu antusias ketika mendapatkan penjabaran Nabi yang begitu panjang lebar. Ini kayak ceramah Stadium General, panjang ini. Disampaikan seharian. Biasanya kan kalau ada ceramah Stadium General itu kan menceritakan tentang konteks sosial masyarakat dan berbagai macam masalah yang terjadi di masyarakat. Kalau Nabi menceritakan tentang fitnah, semua yang terjadi, dan para sahabat itu ternyata memahami itu. Mereka merespon setiap apa yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasannya begitulah kita memahami tentang hadis panjang itu. Yang keempat, ternyata bahwasannya dengan kita merenungi hadis yang disampaikan Rasulullah yang begitu panjang yang disambah lagi, apakah ini cukup? Enggak. Ternyata salah satu tema yang sering disampaikan Nabi di banyak kesempatan itu adalah masalah tentang menceritakan akhir zaman. Nabi pernah jalan ke Tabuk dalam perjalanan panjang, kalau tidak salah 19 hari. Maka materi yang disampaikan oleh Nabi itu tentang masalah akhir zaman. Nabi pernah bangun dari tidurnya, lalu Nabi berkata akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sampai bangunnya Rasulullah SAW itu menceritakan tentang satu perkara yang berkaitan tentang akhir zaman. Makanya sampai kita menjumpai dalam banyak kesempatan, fi ba'dil ahyan, dalam banyak kesempatan, salah satu tema yang selalu disampaikan oleh Nabi itu masalah tentang akhir zaman. Menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Terkadang beliau mengkaitkan tentang Dajjal, terkadang beliau menceritakan tentang perkara-perkara yang sejatinya para sahabat belum pernah tahu tentang apa yang disampaikan Nabi. Dan itu diselipkan oleh Nabi
dalam pembicaraan dan dialog harian dengan para sahabat. Dan para sahabat yang menjadi saksi dan mereka lah yang memberikan testimoni. Di banyak kesempatan Nabi itu selalu menyelipkan tentang pembicaraan tentang masalah akhir zaman. Seakan-akan Nabi itu ngomong sama kita selaku anaknya. Nah, hati-hati ya hidup pada zaman fitnah. Tandanya ini, tandanya ini, tandanya ini. Sikapnya harus begini, sikapnya harus begini. Dan itu betul-betul menunjukkan betapa besarnya Rasulullah itu memberikan perhatian. Makanya akhirnya para sahabat pun sama. Para sahabat itu pembicaraan mereka itu banyak pembicaraan yang berkaitan tentang masalah fitnah. Makanya Hudzaifah ibnu Yaman itu kan juga menyampaikan bahwasanya bagaimana para sahabat itu sering berkata dan sering mereka dialog tentang akhir zaman. Kita juga mendapati dari riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari bagaimana para sahabat pernah duduk ngobrolnya tentang kondisi akhir zaman sampai didatangi oleh Rasulullah SAW. Kita juga pernah mendapati dari riwayat yang lainnya. Sebentar ya, saya bukakan riwayatnya. Dari Abu Idris Al-Khawlani, bagaimana dalam riwayatnya Hudzaifah ibnu Yaman, para sahabat itu menanyakan kepada Hudzaifah tentang apa yang dia saksikan ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah fitnah. Karena sahabat yang lumayan referensinya tentang akhir zaman yang dihafalkan itu adalah sahabat Hudzaifah. Sampai kita juga pernah mendapati dialognya antara Umar bin Khattab dengan sahabat Hudzaifah, juga dialog tentang masalah fitnah. Sampai pernah dalam satu waktu Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah, maka mengumpulkan seluruh para sahabat. Perhatikan, mengumpulkan para sahabat. Perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini. Ayyukum mayyahfad hadis Rasulullah fil fitnah. Para sahabat, siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis masalah fitnah yang disampaikan Nabi? Maka satu sahabat yang mengangkat tangan memberanikan diri adalah sahabat Hudzaifah. Ana ya Umar, saya wahai Umar. Lalu Hudzaifah berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis shalah was-shaum was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya wahai Umar, sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan fitnah pada dirinya, akan mendapatkan fitnah pada keluarganya, dan itu akan dihapus dengan dia memperbanyak sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan dialog kembali dari Umar. Ini dialog hidup ini. Lalu Umar berkata kembali kepada sahabat Hudzaifah, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha, walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr." Bukan itu, wahai Hudzaifah. Aku bukan tanya tentang fitnah itu. Aku tanya tentang fitnah gede. Yang gedenya fitnah itu sebagaimana gelombang air laut yang menerjang setiap rumah. Tidak ada rumah kecuali dimasuki oleh gelombang air laut fitnah itu. Maka pada saat itu terjadilah percakapan. Hudzaifah berkata, tenang wahai Umar, antara dirimu dengan fitnah itu ada pintu yang menjaganya. Lalu cerdasnya Umar bertanya kembali. Masya Allah, dialognya orang-orang solih yang memberi petunjuk. Umar lalu bertanya, apakah pintu itu nanti akan rusak sendiri ataukah dirusak? Hudzaifah tersenyum dan berkata, pintu itu akan dirusak. Dan tahukah kita arah percakapan dari sahabat Hudzaifah? Arah percakapan dari sahabat Hudzaifah itu satu. Umar itu penjaga fitnah. Ya. Dan sesungguhnya Umar bin Khattab ketika beliau masih hidup, fitnah terjaga di atas langit-langit kehidupan. Tapi ketika Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, fitnah itu menerjang pada seluruh kehidupan manusia. Sampai kita dapatkan percakapan dua anak manusia ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Tamuju kama yamujul bahr. Dia gelombangnya sebagaimana gelombang air yang tidak ada rumah kecuali akan dimasuki. Sampai saya berdiri di sini, saya duduk di sini, baru saja kita mendapatkan percakapan dua anak manusia yang membicarakan tentang fitnah yang mereka jumpai. Sampai mereka saja kebingungan. Padahal mereka berada di antara kerumunan manusia-manusia yang semacam itu. Mereka pun keheranan dan mereka pun begitu kaget melihat apa yang terjadi. Dan itu ternyata menjadi percakapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bersama dengan Khattab.